Kira itu orang percayanya Rasman tuh dia nggak tahu kerja, cuma tahu ngomong doang. Karena apa? Satria dibilang, Satria kamu bisa bikin surat kuasa buat klien, siapa? Laksanakan. Besok cuma taruh di map, dia baca. Sudah. Tinggal negosiasi, ngomong. Dia bilang ilmu itu mahal. Ngomong Mas Uya telepon Mas Uya nanti hipnotis saya ya. Ngomong begitu, 1 jam aja 20 juta. Itu nggak ketemu muka. Pas ketemu klien 40 juta naiknya. Transfer 12,5 juta, pengen ketemu di Bali gitu loh. Aduh, Rasman. Man, kebuka nih, Man, rahasiamu, Man. Ya, soal lato-lato ini. Man, ya, 12 juta untuk mainkan lato-lato. Kecil aman. Caca orang cantik begitu lo hargain 12,5 juta tok. Ih, Android iPhone aja nggak kebeli, bro, yang bagus. Pak Rasman, kalau menurut saya itu Pak Rasman itu, ya maaf ya saya bilang bicara di sini, sama sekali tidak ada orang yang berbicara baik itu tidak ada. Dia selalu membuat onar, itu tukang vale di Medan tidak mau bayar, terus tukang parkir. Selalu beliau itu kalau masuk ke Bandar Jakarta, Ancol selalu bilang pengacara Pak Jokowi dan Budi Gunawan. Kepala botak bapak itu sampai ia melaporkan yang namanya Hakim Eman Sulaiman. Hakim Eman Sulaiman itu didukung oleh seluruh rakyat Indonesia yang mengawal kasus ini, ya kan? Ingin pembebasan yang namanya Peggy Setiawan. Jadi seperti itu kiranya Pak. Harap-haraplah. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video masih tentang Rasman Arif Nasution ya. Rasman Arif Nasution berdasarkan Kongres Advokat Indonesia telah memutuskan atau memberhentikan dari keanggotaannya di KAI. Namun di lain kesempatan Rasman menyampaikan bahwa ia mengundurkan diri, bukan diberhentikan. Lalu yang berikut, ketika Hakim pra peradilan Peggy Setiawan, Eman Sulaiman memutuskan bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah dan harus bebas, maka Rasman pun mengeluarkan beberapa kritikan serta pernyataan yang sungguh tidak enak didengar. Bahkan Rasman pun memutuskan untuk melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung. Karena menurutnya bahwa keputusan Hakim Eman Sulaiman tersebut itu tidak logis dan tidak cermat. Namun di balik kritikan pedas yang ia lontarkan untuk hakim ini, ternyata jauh sebelumnya telah beredar beberapa buah video, yaitu pernyataan atau testimoni dari para orang dekatnya, Rasman Nasution, dalam hal ini adalah para ajudannya, di mana para ajudan membongkar borok yang ada dalam diri Rasman Arif Nasution tersebut. Dan di video ini juga kita akan menyaksikan bagaimana ada seorang yang mengaku dirinya Ketua Kongres Pemuda Jakarta yang juga ingin melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial. Namun pernyataan mereka tersebut atau niat dari Rasman maupun orang yang mengakunya diri Ketua Kongres Pemuda Jakarta tersebut ingin melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial, langsung ditantang oleh para netizen yang membela sang hakim yang terkenal akan kesederhanaannya tersebut. Baik sahabat sekalian, untuk tidak memperpanjang kata, mari kita saksikan video-videonya. Kira Itu orang percayanya Rasman tuh dia nggak tahu kerja, cuma tahu ngomong doang. Karena apa? Satria dibilang, Satria kamu bisa bikin surat kuasa buat klien, siapa? Laksanakan. Besok cuma taruh di map, dia baca. Sudah. Tinggal negosiasi, ngomong. Dia bilang ilmu itu mahal. Ngomong, saya telepon Mas Uya nanti hipnotis saya ya. Ngomong begitu, 1 jam aja 20 juta. Itu nggak ketemu muka. Pas ketemu klien 40 juta naiknya. Ini nyata. Iya. Saya yang pegang duit. Apa sih? Coba. Jadi pegang duit itu gimana? Ngerti?
dalam tas ajudan itu setiap uang dikaliin sama kayak Pak Samsul. Iya. Taruh ada berapa? Nah, bukan begitu caranya. Oh, cash gitu. Cash. Di amplop harus ada Luar cash biasa, supaya ya. dia bisa transfer kan ATM-nya. Oh ya? Iya. Oke. Jadi Mas megang uangnya dia? Iya, saya kan di tas ajudannya ada dia punya HP punya itu tiang apa namanya? Itu Tripodnya. semuanya lengkap. Sampai dia punya barang-barang pribadi ada kecuali kondom ya. Oh gitu ya? Iya. Maksudnya Pokoknya semua yang ada dia punya yang itu yang megang Mas? saya. Oke, tugas ajudan nih apa aja? Karena saya ini kan direkrut sama outsourcing Jasindo. Iya. Jasindo juga bilang itu dari kakak saya juga, kakak angkat saya. Kamu mau kerja aja ajudan nggak? Karena saya berhenti dari total sama Pertamina itu. Iya. Mau, tapi orangnya jadi kasar. Jalanin dulu lah, saya bilang. Iya. Udah. Akhirnya saya jalanin tuh. Buset. Pas saya UP apa kayak begini. Mau makan siapin kobokan, ya kan? Habis kencing siapin tisu tuh kayak orang apa? Kayak kacung di depan toilet. Ini buat kita. Sampai celana pun saya yang ramas dia punya celana. Betul tidak saya nggak ngerti. Maksudnya apa nih Mas? Maksudnya gimana? Di Kuala Namo, Iya. nggak tahu makan apa. Saya sudah itu dia istrinya ada pembantunya, ada anaknya dia mukanya kayak dia tuh. Ya. Nah, sama ibu ade. Pak Jem tolong lihat bapak. Padahal bapak masih kuat itu. Mungkin dia udah napas buatan si piara lu gua tekan 20 kali tiup 1 kali nggak apa-apa. Ya. Tapi kan cuma doang. Celananya udah kayak begitu. Ya sudah. Bapak apain Mas James? Saya itu dia habis dari toilet saya kasih tisu, dia bilang angkat celana tuh. Celana siapa? Celana Pak Rasman. Hah? Celana dokteran itu, celana medis itu saya remas, saya masukin dalam dalam plastik hitam. Ini Bu Ade. Tugas saya itu. Loh, Bapak bukan ajudan yang bagian ngamanin. Saya pokoknya gabung dari dia punya security, housekeeping, office boy, saya gabung itu jadi ajudannya. Pak Rasman, kalau menurut saya itu Pak Rasman itu, ya maaf ya saya bilang bicara di sini, sama sekali tidak ada orang yang berbicara baik itu tidak ada. Wih, Dia selalu pantas. membuat onar, itu tukang vale di Medan tidak mau bayar, terus tukang parkir. Selalu beliau itu kalau masuk ke Bandar Jakarta, Ancol selalu bilang pengacara Pak Jokowi dan Budi Gunawan free langsung masuk. Selalu bikin onar itu aja. Menurut saya yang mengikut beliau ya. Iya. Saya izin dulu sama kamu ya. Saya bermohon sama kamu. Kalau setidaknya kamu nggak mau tidur sama saya, apakah boleh saya minta kamu untuk pegang? Berat. Tolong, kamu tahu kan caranya kayak gimana? Masya Allah, masa kayak gitu aja kamu gak tahu sih? Kayak gitu aja, dalam hatiku kayak gitu aja, apanya? Sama Rasman kemarin aja apa sih, mana ada aku dikasih uang? Uang apa sih, cuma 1 juta itu aja udah bangga? Aku udah kayak tidur sampai jam 3, bangun jam 5. Dikasih cuma 1 juta, 2 juta. Seminggu. Mana yang punya ini? Udah, kau pinggir sana. Kau pikir negara ini bisa kau, ya? Saya proses hukum kau nanti. Udah, biarin. Mau apa dia? Catat namanya. Kau belum kenal kita, siapa kau pikir? Belum kenal kau sama saya, ya? Ayo, sini. Masalah Pak Rasman, saya lihat, saya suka senang buka YouTube. Sering juga ini. Keulang, waduh. Kenapa ya Mas ya kayak gini sih Bang? Ini orang kan orang dari susah, orang kampung. Sekarang dia berhasil kayak Nora. Ini udah biarin aja dia Nora. Ya. Kan itu, paham gak sih? Jadi nggak usah diadenin gitu. Nora itu orang, udah itu orang kampung. Ada, iya kan? Dia bisa menunjuk orang dengan 1 jari, tapi dia nggak pikir 4 jari ini lari ke dia semua. Iya kan? Jangan gitu.
Yang urgent sekarang adalah ini. Oke. Ini yang paling Ya menurut abang penting, tidak ya. benar ya? Apanya? Tidak benar. Abang pernah mencium Iklim Hakim, kata Iklim Hakim, pernah mengajak menikah dia? Macam mana mencium dia? Mana Dia nggak buktinya pernah saya cium sendiri. dia? Tidak benar Dia berarti nggak bang. pernah. Saya mah nggak mau kenal. Kau Kita yang nggak kenal kau yang ini. mengaku pelakor 4 tahun itu. Oh iya emang, saya mengaku. Ketahuan kau. Loh saya mengaku. Namanya itu jangan sentuh saya. Jangan pegang. Boleh jangan pegang. Jangan pegang. Apa? Oh jangan pegang gue. Apa? Jangan ngapain? Jangan pegang gue. Jangan pegang gue orang. Pegang. Jangan pegang gue. Pegang gue. Pegang gue. Punya anak. Ya udah pegang gue. Pegang gue. Pegang gue. Ya, dada botak. Pak, ingetin Pak, pesenin tiket buat Bu Ade di Aisyah doang. Transfer 12,5 juta, pengen ketemu di Bali gitu loh. Aduh, Rasman. Man, kebuka nih, Man, rahasiamu, Man. Ya, soal lato-lato ini. Man, ya, 12 juta untuk mainkan lato-lato. Kecil aman. Caca orang cantik begitu lo hargain 12,5 juta tok. Ih, Android apa namanya? iPhone aja nggak kebeli, bro. Yang bagus 21 juta, Man. 12,5 juta, Bang ngongkosin ke Bali deh, lato-lato bener-bener dah. Ya, biar dia nyampe ini nih ya sama si Rasman ya. Rasman bilang latonya hidup. Nyanyiin aja, bro. Ya. Bakso Rasman bulat-bulat seperti lato-lato. Ya, bila dipandang tak ada duanya, lembek-lembek rasanya. Demi lato-lato, Rasman transfer 12,5 juta ya untuk si Caca agar bisa datang ke Bali bermain lato-lato. Ya, nggak nyangka gua. Nggak nyangka, bro. Jangankan sampai sakit perut, gua aja sampai pantat sakitnya ketawa. Bakso aci, aduh, lembek-lembek rasanya, aduh. Ya kalau saya, gimana nggak happy, bro? Ya lihat orang kepalanya gede, badannya gede, ya nggak taunya, nyosor-nyosor juga tuh. Ya bayar orang ya untuk ketemu ke Bali, bayar transfer 12,5 juta, ya. Untuk pegang-pegang lato. Dah, Rasman, apa kata istrimu, Man? Istrimu udah tahu belum, Man? Kalau bayar yang namanya Caca 12,5 juta biar ketemuan di Bali gitu. Ya kan? Aduh, indahnya ya. Itu rumah tangga ya, siap mengeluarkan duit 12,5 sebagai perkenalan nama Caca ya. I love you, Man. Ya nggak tahan itu I love you. I love you sayang gitu. Man kebuka. Dengan beberapa tim akan melakukan perlawanan dan melaporkan Hakim Herman Sulaiman. Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara kasih Indonesia tercinta. Menjelang pagi hari Rabu 10 Juli 2024, saya Dr. Gideon, Saudara Kandidan, menyapa Bapak Ibu dan Saudara kasih. Nah Bapak Ibu, kita dengar ya pernyataan dari Bang Rasman ini. Aduh, Bang Rasman, jangan sampai hanya menggunakan satu sisi perma 4 tahun 2016 tadi. Terkait putusan hakim, nih Bang Rasman ya, sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009
di pasal 5 ayat 1 menjelaskan ajas, ya, tentang ajas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Itu artinya ajas bagaimana hakim ingin memutuskan. Di pasal 5 ayat 1 itu berkata, hakim dan hakim Mahkamah Konstitusi menggali dan juga wajib mengikuti dan memahami nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, yang hidup dalam masyarakat, yang memenuhi rasa keadilan. Nah, jadi ini kan berkembang di masyarakat, sudah menjadi juga isu yang luar biasa. Guna memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka hakim perlu melakukan tindakan apapun, diperbolehkan, dipersilakan, dan juga dianjurkan demi memenuhi rasa keadilan dan budaya yang berkembang di masyarakat. Terkait dengan contoh kasus yang Anda sampaikan, terkait Lanyala tadi, yang peradilan juga berkali-kali menang, kemudian ditetapkan sebagai tersangka, itu berbeda konteksnya. Karena terkait dengan contoh kasus Lanyala tadi, apakah itu memenuhi rasa keadilan masyarakat? Kalau dia bebas, kalau dia tidak terpidana, sedangkan tindakan-tindakan diduga dia melakukan tindakan pidana, itu terbukti. Jadi ini berbeda, Bang Rasman. Mana bedakan antara peristiwa Peggy yang membuat rasa ketidakadilan di masyarakat dengan juga yang dicontohkan oleh Rasman tadi, saudara Lanyala, itu tidak ada kaitannya, berbeda jauh pengertiannya. Jadi Bang Rasman, perhatikanlah pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Jelas dikatakan hakim harus menggali, harus juga memperhatikan, dan harus memahami nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, itu nilai-nilai rasa keadilan yang jauh tinggi. Demikian ya Bang Rasman, jangan lagi keadilan, dan jangan lagi bikin keruh dan bikin riuh lagi. Sudah terkait perkara Peggy Setiawan sudah bebas, dan putusan hakim menyatakan hentikan. Itu yang Anda harus pahami. Demikian. Oke, jelas ya Bang Rasman? Tidak ada dusta antara kita. Indonesia cerdas, Indonesia maju untuk kita semua. Dahsyat. Jangan lupa Bapak Ibu follow, like, komen saya, supaya sama-sama kita mencerdaskan bangsa, dan supaya kita mengawal keadilan dan juga memberitakan keadilan itu dengan jujur, dengan hati yang murni, dan juga dengan pengetahuan yang luas. Jangan hanya melihat satu sisi, tapi perhatikan 99 sisi lain yang menjadi putusan hakim pra-peradilan. Oke Bang Rasman, terima kasih. Indonesia cerdas, Indonesia maju untuk kita semua. Jangan lupa Bapak Ibu follow, like, komen saya. Indonesia cerdas, Indonesia maju untuk kita semua. Dahsyat. Terima kasih. Anda ingin melaporkan dia karena memutuskan sesuatu yang benar. Si botak Rasman mencoba melaporkan. Ini hakim, dia paham hukum atau dia dukun? Hai botak, dia adalah hakim. Dia telah menjadi wakil Tuhan di muka bumi. Dia menyampaikan kebenaran, membebaskan orang yang tidak bersalah. Anda ingin melaporkan dia karena memutuskan sesuatu yang benar. Saya sampaikan, jika Anda si botak Rasman mencoba melaporkan Bapak Hakim yang berbaik hati ini, maka waspada, karena arus dari masyarakat tidak akan diam. Arus dari masyarakat akan turun ke jalan dan akan mendemo kamu. Kalau Anda betul-betul mau menjadi orang yang baik, laporkan siapa hakim, siapa jaksanya di tahun 2016. Itu yang Anda laporkan, bukan Hakim Sulaiman yang sekarang memutuskan kebebasan Peggy. Maka saya sampaikan sama kamu, wahai si botak, kepala boleh botak, tapi otak harus bekerja. Hati nurani harus punya empati dan perasaan. Bisa menganalisa yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Jangan coba-coba. Ingat Rasman botak, jangan Anda coba-coba melaporkan beliau, karena Anda akan berhadapan rakyat dan netizen Indonesia. Ingat itu si botak. Mudah-mudahan video ini sampai sama si Rasman botak. Saya tantang dia berdebat. Kalanya manusia lebih rendah daripada binatang. Saya tidak mengatakan bahwa Rasman itu binatang dan lebih rendah daripada binatang. Siapa Rasman? Rasman adalah manusia yang mau melaporkan Hakim Sulaiman. Ada kalanya manusia lebih rendah daripada binatang.
Saya tidak mengatakan bahwa Rasman itu binatang dan lebih rendah daripada binatang. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa Rasman itu adalah manusia yang sombong dan angkuh. Seakan-akan narasinya semua orang salah, hanya dia yang benar. Untuk teman-teman netizen, viralkan video ini. Saya mempertanggungjawabkan narasi saya, karena dia itu sedikit-sedikit lapor, sedikit-sedikit mau menghantam orang dengan pasal. Saya siap dilaporkan. Saya mengajak dia berdebat, mau berdebat, dan saya perlu menyampaikan, kami rakyat, kami netizen, kami tidak punya kepentingan selain daripada menyuarakan kebenaran. Di saat ada ketidakadilan di Republik ini, kami akan bersuara. Kita tidak ada kepentingan. Nanti kalau ini yang menang, kami dapat kursi berapa. Kalau ini yang menang, saya jadi menteri apa. Kalau ini yang menang, saya nanti posisinya menguasai wilayah mana, nggak ada. Kami adalah netizen Indonesia yang menyuarakan nilai-nilai kebenaran. Mau berdebat head to head di TV One, di iNews, atau di Kompas, atau di Metro TV, saya siap. Atau di warung kopi juga saya siap. Nanti kita live. Ini Rasman ini kesombongannya harus dilawan, teman-teman. Harus kita patahkan. Manusia yang angkuh ini udah cukup. Silakan. Karena dia itu sedikit-sedikit lapor, pakai pasal mana nih kata-katanya nih, mana kata-katanya faktual nih yang salah nih, mana kata-katanya faktual yang salah nih. Nah, nanti dia akan laporin saya di situ, biarin nggak apa-apa. Dia laporin saya tantang dia, manusia angkuh sombong. Maka dari itu saya mengatakan, dari jutaan saya bagian daripada itu, teman-teman itu yang siap mendukung dan siap menjadi perisai dengan izin Allah. Saya siap menjadi perisai untuk kepada Pak Hakim Sulaiman. Jangan coba-coba menyentuh beliau. Anda akan berhadapan dengan rakyat Indonesia. Dan rakyat Indonesia akan menggemahkan doa-doanya semua. Salam, mudah-mudahan video ini sampai kepada Rasman. Rasman, saya menantang kamu dimanapun kamu mau dan apa yang kamu mau. Nih, Ham, saya menantang kamu yang punya faktual news 77. Salam kemerdekaan. Allahu Akbar. Kepala botak bapak itu sampai ia melaporkan yang namanya Hakim Eman Sulaiman. Hakim Eman Sulaiman itu didukung oleh rakyat, seluruh rakyat Indonesia yang mengawal kasus ini. Ya kan, ingin pembebasan yang namanya Peggy Setiawan. Jadi seperti itu kiranya Pak. Harap-haraplah Pak yang namanya Rasman itu yang berkaca diri dulu. Sehebat apa Anda itu dari kemarin-kemarin nggak ada yang muncul. Baru setelah kasus Peggy ini Anda itu muncul. Itu juga sedikit-dikit berseteru. Uya-kuya kamu laporkan, Hakim kamu laporkan. Siapa lagi besok yang kamu laporkan? Laporin diri dulu, ngaca situ, ngaca. Ya ngaca dulu. Ilmu seuprit merasa selangit lah kau. Si botak ini kudu diapain ini orang ya. Saya Sabto Wibowo Sutanto, sarjana hukum. Karena di sini menurut saya ada keganjilan tentang keputusan hakim. Nah, maka itu saya sebagai Ketua Kongres Pemuda Indonesia DKI Jakarta, saya akan melaporkan hakim yang memutuskan tersebut ke KY. Kenapa saya melaporkan? Karena di situ saya menilai, saya mempelajari semuanya itu bertentangan dengan undang-undang. Itu yang akan saya laporkan. Saya akan melaporkan hakim yang memutuskan bahwa perkara Peggy itu bahasanya dibebaskan itu ada keganjilan di situ menurut saya pribadi. Menurut saya Bang, narasimu receh, sampah. Kita semua tentu ingin kasus Vina ini cepat selesai, dan jalan satu-satunya supaya kasus Vina ini terang benerang, desak Kapolri, copot Polda Jabar, copot penyidik, dan periksa semua oknum-oknum polisi Jabar yang terkait dengan kasus Vina. Setelah itu, buka barang bukti CCTV, perlihatkan ke publik, bukan disembunyikan. Ini yang lucu di negara kita. Setiap ada kasus-kasus besar pembunuhan, barang bukti berupa CCTV dinyatakan rusak atau hilang. Dengan dibebaskannya Peggy, lantas muncul oknum-oknum yang seakan keberatan, bahkan mau menuntut Ketua Majelis Hakim atau Hakim Tunggal Eman Sulaiman dengan alasan putusannya tidak masuk akal, menyalahi aturan. Maka di sini saya sampaikan, mereka itu hanya segerombolan orang-orang yang ingin pansos, cari muka, cari panggung. Karena menurut saya putusan Hakim Eman Sulaiman sudah memenuhi syarat
dalam proses persidangan dan didukung oleh masyarakat Indonesia. Bukankah hukum tertinggi itu adalah suara rakyat? Selain daripada itu, putusan hakim diperkuat dengan barang bukti yang dimiliki pihak Polda Jabar yang hanya merupakan foto ijazah, KTP, rapor, dan foto kondangan. Sedangkan kasusnya pembunuhan dan pemerkosaan. Masuk akal nggak? Jadi ini gini teman-temanku semua ya. Kalau ada yang mengganggu Hakim Eman Sulaiman, saya siap membela. Walaupun model apapun mau saya bela. Hakim Eman Sulaiman tuh hakim yang jujur, hakim yang baik. Karena apa? Di persidangan itu bukti-bukti dari kepolisian tuh lemah, kurang buktinya. Kalau seandainya ada bukti, selisih TV-nya ada, CCTV-nya itu di situ ada Peggy. Makanya CCTV-nya diungkapin, dibuka CCTV itu. Kalau CCTV itu ada, baru CCTV-nya dibuka, baru kuat. Kalau menurut saya Hakim Eman Sulaiman itu benar. Kecuali Hakim Eman Sulaiman itu disuap. Hakim Eman Sulaiman itu ya anti suap. Dia lurus menegakkan hukum yang benar. Kalau ada yang mengganggu dia, saya siap. Dan dilaporkan Hakim Eman Sulaiman, Rasman Arif Nasution kini panik dilaporkan balik oleh tim advokat Indonesia. Rasman Nasution secara terang-terangan akan melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung terkait putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Hal tersebut disampaikan Rasman Nasution dalam suatu acara terbuka baru-baru ini. Menurut Rasman, Hakim Eman Sulaiman tidak komprehensif dalam memutuskan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Adanya putusan tersebut, Rasman akan melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke Badan Pengawas Mahkamah Agung lantaran putusannya yang melampaui kewenangan dan ultra petita. Bahkan Rasman sebut Hakim Eman bukanlah hakim melainkan adalah dukun. Kok dia sepertinya sudah mengikat putusan berikutnya akan berlaku dari putusan dia ini. Ini hakim apa dukun? Ini hakim apa Tuhan? Karena itu tadi kami sepakat dengan beberapa tim akan melakukan perlawanan dan melaporkan Hakim Eman Sulaiman ini ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung. Namun siapa sangka apa yang dilayangkan oleh Rasman tersebut justru berbalik fakta. Pasalnya tindakan Rasman itu rupanya mengundang perlawanan yang serius dari sejumlah pengacara lainnya. Dan bahkan tim advokat Indonesia kini sudah melaporkan Rasman Nasution terkait ijazah palsu yang dimilikinya. Ini kami dari Kongres Advokat Indonesia yang ditunjuk oleh Ibu Presiden dan Sekjen untuk membuat laporan pidana terhadap saudara Rasman Arif Nasution. Laporannya sudah diterima dan yang kami laporkan adalah mengenai Rasman menggunakan ijazah, sekarang saya boleh katakan palsu. Hakim yang memutuskan tersebut ke KY. Kenapa saya? Si abang mau ngelaporin Hakim Sulaiman, hakim jujur baik begitu, lu mau laporin. Kenapa gue laporin tuh hakim-hakim yang gak beres? Ya, Hakim Sulaiman coba lihat dalam perjalanan hidupnya selama dia berkarir menjadi hakim 20 tahun bang, 20 tahun berkarir jadi hakim. Dia cuma punya sepeda motor. Nah, lu coba lihat hakim-hakim yang itu selama 20 tahun tentunya udah hartanya udah banyak tuh gitu kan. Kenapa nggak lu laporin itu gitu kan? Kok lu mau malah laporin Hakim Sulaiman yang menangani kasusnya Peggy? Apa masalahnya buat lu? Itu di Cirebon bang, Jakarta nggak diajak udah lu bang pulang ngopi aja tuh, emak nyiapin kopi di rumah itu. Kalau lu nanti laporin Hakim Sulaiman, nah lu berhadapan netizen Indonesia. Ngeri bang, netizen nggak takut tah? Gue sama netizen ngawal lo bang, jangan salah, ngawal udah pulang ngopi sana bang, ngopi. Jakarta nggak diajak. Perkembangannya si Peggy bang,
Ya, sekarang ini Peggy dicapon. Jadi kita bersyukur karena Hakim Eman Sulaiman sudah memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya. Dan saya melihat bahwa ada orang-orang tertentu yang ingin mengambil panggung di dalam perkara ini, terus mereka mencoba melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial. Saya pikir ini suatu hal yang keliru. Kenapa? Karena Mahkamah Agung, termasuk Komisi Yudisial sekalipun, itu sudah mempercayakan Hakim Eman Sulaiman itu sebagai hakim yang menangani perkara ini, diawasi oleh Komisi Yudisial. Sebelum kami bersidang, kami sudah ke Komisi Yudisial. Kami minta supaya Hakim Yudisial yang mengawasi. Terus kemudian setelah perkara ini diputus, ada orang yang mencoba mengambil panggung di sini. Saya merasa bingung, saya juga merasa heran dengan rekan-rekan lawyer yang coba-coba mau menari-nari di atas penderitaan orang lain. Sepertinya mereka nggak senang kalau Hakim Eman Sulaiman memenangkan kami di pra-peradilan ini. Artinya para lawyer itu salah langkah ya Bang, akan melaporkan ke Komisi Yudisial Hakim. Iya, saya pikir salah tindakan yang keliru. Kenapa? Karena jelas bahwa mereka mengatakan bahwa Hakim Eman Sulaiman melampaui batas kewenangannya. Enggak ada batas kewenangan yang dilampaui oleh Pak Eman Sulaiman. Kenapa? Saya mau tegaskan di sini bahwa putusan ini final dan mengikat. Karena yang kami mohonkan itu seluruhnya dikabulkan dan tidak ada yang ditambah-tambahkan oleh Hakim Eman Sulaiman. Dalam 9 putusan itu, termasuk yang dipersoalkan di dalam bukti kelima itu, di dalam putusan nomor 5, itu nggak ada melampaui kewenangan. Karena memang itu permohonan kami. Dan seluruh permohonan kami dikabulkan, termasuk error in persona itu. Artinya Peggy sudah bisa bernapas lega bebas, tidak khawatir dengan tindakan hukum atau sprendik baru yang akan menjerat Peggy sudah bebas seperti kita ini. Tidak ada cerita, tidak ada alasan. Sudah jelas bahwa error in persona, salah tangkap, salah orang. Jadi mau bukti apapun tidak bisa untuk menjerat Peggy lagi. Mau bukti baru, bukti lama, bukti apapun itu tidak akan bisa untuk Bang, Abang Peggy nanti pengen ini Bang menuntut pihak kepolisian sendiri Bang? Kita pastilah menuntut pertama rehabilitasi nama baik, karena itu sudah ada dalam surat putusan pra-peradilan juga, dan kemudian ganti rugi itu udah pasti. Berapa Bang? Untuk ganti kerugian sendiri berapa Bang? Kami harus berdiskusi. Sampai saat ini semua tim advokat, tim PH-nya Peggy itu belum berkumpul lagi untuk membicarakan berapa nominal yang harus kami tuntut ke negara ya. Karena kepolisian itu kan di bawah negara. Jadi yang kami tuntut ini adalah negara. Bang, kemarin sempat viral tuh dia bacain berita di salah satu TV. Mungkin seperti apa tuh? Berita apa? Dari host. Jadi host. Oh, menjadi host. Saya pikir ya ini saat ini Peggy banyak yang dia dianggap bahwa pahlawan keadilan, sehingga kalau ada TV swasta yang memakai dia sebagai host, ini jadi ujian yang dia rasakan. Waktu saya ketemu dia pertama kali, saya ketemu dia dan saya bertanya-tanya kepada dia, dia bilang, "Pak, selamatkan saya hanya kuli bangunan, anak kuli bangunan. Kenapa Allah mengizinkan masalah yang saya hadapi begitu berat?" Saya bilang ke dia, di balik segala sesuatu yang berat yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kamu, ini kemungkinan saja kamu mau the next level, mau naik ke level yang lebih tinggi. Jadi kalau ini diangkat salah satu host di satu ini the next level buat dia. Bang, katanya Abang pengen modalin Peggy juga Bang.
setelah terlepas ini bang? Bener nggak bang? Oh itu betul. Saya bilang bahwa kamu stop lah jadi kuli bangunan. Mama kamu kan masakannya enak. Karena selama kami di Bandung sidang 5 hari berturut-turut itu kan mamanya masak, kami makan itu. Dan masakan mamanya kan enak-enak. Saya bilang udahlah kamu buka semacam warteg ke rumah makan, biar mama kamu yang masak lah, kamu jadi bos warteg aja. Nggak usah jadi kuli bangunan lagi. Oke bang. Oke, makasih. Baik sahabat sekalian, kita sudah mendengarkan bersama dan menyaksikan video-video bagaimana pernyataan para ajudan, mantan ajudan dari Rasman Arief Nasution terkait dengan perilaku ya beliau terhadap mereka, dan juga bagaimana tanggapan para netizen yang mengetahui atau mendengar atau tahu kalau Rasman Arief Nasution ini bakal melaporkan Hakim Iman Sulaiman ke Komisi Yudisial. Tadi kita sudah menyaksikannya. Kira-kira sahabat sekalian ingin berkomentar? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.